PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sahabat PKU, podcast kali ini saya ditemani oleh Dr. Ivan, yaitu Dokter Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum Dr. Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat Mas Mufi. Alhamdulillah sehat gitu. Oke. Nah dokter, podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu dampak terkena gas air mata dok. Baik. Nah sebenarnya dok, langsung aja ya dok ya. Sebenarnya gas air mata itu apa sih dok? Ya baik. Gas air mata itu sebenarnya suatu susunan senyawa kimia yang berbentuk serbuk dan dia memiliki tekanan. Jadi ketika senyawa kimia yang berbentuk serbuk itu langsung berkontak dengan udara luar, otomatis nanti akan bisa menjadi asap yang akan melebar, yang akan memecah asapnya itu ke arah mana-mana sesuai dengan udara, arah angin yang pada saat di situ. Jadi akan mengembang. Akhirnya dia akan terurai di udara dan akhirnya akan hilang ya, sesuai dengan kadar zat kimia yang hilang dalam komposisinya gas itu. Berarti itu awalnya serbuk ya dok ya, ketika digunakan itu kena udara terus Betul. menjadi sebuah asap. Iya betul. Bedanya sama apar itu apa dok? Apar kan kayak serbuk juga. Iya. Tentunya berbeda ya, karena dari sisi senyawa kimianya saja kandungannya pun berbeda. Jadi kalau dari apar itu memang punya efek untuk menetralisasi, menghilangkan api ya. Sedangkan untuk zat ini jadi memang dia memiliki efek jika terkena dengan kontak dengan tubuh, apalagi di bagian mukosa tubuh seperti mata, hidung, mulut, telinga, jika ada mukosanya, maka tentu akan membuat iritasi, akan membuat kering ya, membuat kering dari mukosa tubuh itu. Jadi tentunya berbeda. Nah dok, apa sih dok kandungan bahan kimia yang ada dalam gas air mata itu dok? Ya, kandungannya sebenarnya bermacam-macam. Jadi setiap gas air mata ini banyak memiliki kandungan yang berbeda-beda. Jadi ada yang merek 1, merek 2 ya, brom aseton juga ada, dan ada senyawa kimia yang di rumus kimia CN, CS ya. Itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi itu produksi dari pabrik sendiri dan memiliki efek yang berbeda-beda antara senyawa satu dengan senyawa lain. Tapi tujuannya memang sama ya. Berarti itu ya dok ya, kandungan dalam gas air mata itu berbeda-beda nih, tergantung dari yang produksi itu ya dok? Iya, tipe dari gas air mata. Dok, apakah kandungan kimia dalam gas air mata itu dapat menyebabkan kematian dok? Baik, iya. Kandungannya sebenarnya tergantung dari kondisi pada saat di lapangan, kemudian kondisi dari orang yang terkena paparan itu sendiri. Jadi yang pertama penyebabnya adalah sendiri misalnya di suatu ruangan yang tertutup di mana tidak ada udara saluran untuk mengeluarkan gas air mata itu, sehingga konsentrasi di udara pun meningkat. Jadi ketika konsentrasi di udara meningkat, nanti fraksi oksigen atau kadar oksigen di udara itu otomatis menurun sehingga oksigen di dalam ruangan itu pun berkurang. Akhirnya mungkin ada orang di dalam ruangan itu ketika mau mencari oksigen, menghirup oksigen, agak terasa sesak meskipun udaranya banyak nih ya, tapi tetap merasa sesak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gejala-gejalanya tentunya jika terjadi paparan pada mukosa tentunya akan kering sehingga menimbulkan iritasi. Nah, iritasi ini ada respon tubuh namanya untuk mengeluarkan mukus. Mukus itu seperti sekret lendir ya. Misalnya di hidung. Tentunya akan seperti apa? Pilek. Mungkin di tenggorokan akan muncul lendir di saluran nafas sehingga muncul batuk-batuk, kemudian sesak seperti tercekik, kemudian di mata tentunya akan muncul air mata. Nah, pada kasus yang parah ya. Pada kasus yang parah, jika ada orang yang menghirup mungkin punya riwayat penyakit seperti asma, seperti PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis, di mana ketika terjadi adanya alergen seperti asap gitu akan memicu timbulnya sekresi yang berlebihan atau memunculkan lendir yang berlebihan dan timbul penyempitan saluran nafas. Nah, itu harus segera ditangani jika terjadi serangan asma gitu, serangan sesak nafas. Karena kalau nggak segera ditangani, otomatis sekretnya itu kan semakin banyak, penyempitannya saluran nafas akan semakin kuat ya, dan akhirnya
akan sulit bernafas, oksigen di tubuh berkurang. Nah, itu yang harus segera ditangani untuk menyelamatkan jiwa. Berarti banyak faktor ya yang menyebabkan tadi kematian. Betul. Tidak hanya dari faktor dari gas air mata, tapi kan ada riwayat penyakit tertentu dan lingkungan juga ya sekitarnya Dok ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan disebutkan kayak sesak nafas ya Dok ya. Iya. Orang yang terkena sesak nafas itu kalau terkena gas air mata rentan gitu, rentan lebih parah, memicu ya. Betul. Nah, selain sesak nafas itu ada lagi nggak Dok penyakit yang terkena gas air mata yang menimbulkan dampak yang lebih parah sakitnya itu Dok? Iya. Penyakit yang sebelumnya ada itu selain dari asma dan PPOK tadi, tentunya penyakit paru yang dimana ketika terkena alergen itu akan memicu reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Jadi misalnya selain itu ada bronkitis ya. Bronkitis itu sudah ada peradangan di dalam saluran nafas ya, saluran paru-parunya. Jadi ketika ada alergen yang masuk, otomatis akan terjadi peradangan inflamasi di saluran nafasnya itu. Nah, itu juga memicu terjadinya sesak nafas juga. Ya, jadi bronkitis, PPOK dan asma itu menjadi faktor pemberat ketika ada alergen yang masuk ke dalam tubuh. Berarti ada perbedaan ya Dok ya, ketika orang yang terkena gas air mata, ketika kondisi dia sehat, misalkan si A sehat, terus si B itu sudah ada riwayat penyakit, itu sangat berbeda ya Dok ya, ketika kena gas air mata, dampaknya. Tentunya sangat berbeda, dengan orang punya komorbid asma, PPOK dengan yang tidak punya komorbid ya, karena memang faktor imunitas dalam tubuh, reaksi dalam tubuh itu memiliki orang tiap beda-beda sesuai dengan apa penyakit yang menyertainya ya. Dokter, gini Dok, ketika kita kena gas air mata, itu hal apa yang kita rasakan Dok pertama kali Dok? Baik, ya pastinya tubuh akan mukosa ya, tadi kan mukosa itu akan kering. Nah, pastinya akan kering lah. Respon fisiologis tubuh untuk mengatasi kekeringan dalam mukosa itu, misalnya mukosa mata. Mata akan mengeluarkan air mata secara berlebihan. Kalau dalam hidung, maka hidung akan mengeluarkan mukosa sekret secara berlebihan. Ya, begitu dengan mulut mungkin akan kering, kemudian mengeluarkan dahak, batuk-batuk ya. Itu salah satunya. Kemudian karena kering itu ada gejala-gejala yang lain seperti panas ya, terasa perih, panas di mata, perih di mata, hidungnya terasa kayak ditusuk ya, kemudian tenggorokannya kayak dicekik ya, itu ketika terpapar oleh gas air mata tersebut. Itu kan tadi kan dijelaskan mengenai efek jangka pendek ya Dok ketika kita terpapar. Ada nggak sih Dok efek di jangka panjang untuk kesehatan yang udah pernah terkena gas air mata itu? Iya. Efek jangka panjang bisa terjadi jika memang intensitas atau jumlah kadar dan waktu paparannya terhadap gas air mata itu meningkat. Misalnya sebenarnya gas air mata itu secara 10-15 menit gejalanya sudah membaik ya. Tetapi ketika terkena gas air mata lebih dari 15 menit dalam ruangan yang tertutup, kemudian konsentrasinya juga tinggi, itu akan memicu peradangan yang terus-menerus di dalam saluran nafas. Nah, jika dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peradangan ya dalam saluran nafas, itu sisa peradangan. Jadi akan terjadi peradangan di saluran nafas ya, mungkin kita sebut juga dengan peradangan itu bronkitis ya. Ya, jadi efek jangka panjangnya tergantung dari intensitas dan kuantitas dari gas air mata. Menyebabkan peradangan itu ya Dok ya? Betul. Dok, terus kalau misalkan nih orang udah terlanjur terkena gas air mata, apa sih yang harus dilakukan pertama kali Dok? Baik, tentunya yang pertama adalah jika ada ruangan tertutup, tentunya yang pertama harus menghindar mencari tempat yang udaranya bebas dari gas air mata. Tentunya di ruang udara bebas ya, udara segar, itu yang pertama untuk mencari oksigen ya. Jika tadinya ada banyak orang di situ, yang penting harus menjaga jarak, mencari jarak yang aman dari orang-orang lepas dari banyak orang itu, karena pada saat itu bisa jadi oksigen yang ada pada saat itu di lingkungan sekitar berkurang ya, karena ada kuantitas dari gas air mata dan oksigennya diserap oleh banyak orang itu. Ya, fraksi oksigennya berkurang. Sedangkan kemampuan kita kadang
kalah sama yang lainnya untuk menghirup oksigen ya dok ya? Iya itu oksigennya udah dihirup oleh orang lain ya. Meskipun udaranya ini kan tapi kadar oksigennya kan berkurang ya. Iya. Ya itu yang pertama yang harus dilakukan ya. Tentunya yang kedua jika kena mukosa udah mulai mata terasa perih, hidung tentunya harus dilakukan dicuci ya, diirigasi, diberikan dicuci muka ya, cuci muka, cuci mata ya, untuk menghilangkan iritan itu supaya tidak kering dari mata. Kalau punya oksigen ya, biasanya kadang kita bawa oksigen portable ya, itu penting sekali untuk memberikan bantuan pertama kali ya, tentunya dengan pemberian oksigen mandiri atau dengan orang lain diberikan oksigen yang portable itu ya. Kemudian tentunya bagi yang sudah ada sesak nafas itu sampai ada suara mengi, misalnya ngik-ngik begitu ya. Ya tadi saya sebutkan ada faktor resikonya asma ya. Ya, itu tentunya harus segera waspada. Biasanya ada kalau punya resiko seperti itu harus bawa obat-obatan ya. Obat-obatan ketika terjadi serangan, ya apa obat yang dibawa harus segera diminumkan. Ya. Tapi memang kalau pada gangguan kesadaran misalnya sampai orang itu tidak sadar terkena gas air mata, misalnya sudah kesadaran tidak boleh minum obat karena takutnya nanti bisa tersedak. Jadi harus mungkin bawa ke rumah sakit ya. Itu kan tadi kan yang bisa kita lakukan oleh diri sendiri ya dok ya. Betul. Ketika terkena gas air mata. Terus misalkan kita sudah lepas dari semua itu misalkan udah lepas dari semua itu, terus apa perlu dok? Masih perlu untuk melakukan konsul ke dokter dok setelah terkena gas air mata itu dok? Baik. Ya, kalau misalnya masih ada gejala ya, gejala-gejala penyerta setelah recovery dari gas air mata itu ya, itu misalnya dia batuk, sesak, itu perlu sekali untuk mengetahui kondisi dari paru-parunya, apakah ada peradangan sisa, ada peradangan dari faktor terkena gas air matanya atau tidak. Jadi memang perlu follow up selanjutnya dari tenaga medis ya untuk mengetahui kesehatan yang sekarang dialami dok ya. Terima kasih sekali Dokter Ivan atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Rumah Sakit PKU Muhammad Yonosobo. Ya, terima kasih Mas Mufid. Sama-sama dok. Nah, sahabat PKU, demikian podcast kali ini. Jangan lupa untuk follow atau subscribe channel YouTube kami yaitu Rumah Sakit PKU Muhammad Yonosobo. Sampai jumpa di channel podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.